Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Anak-anakku sekalian, peserta calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Temanggung yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling berinteraksi, bertatap muka dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Temanggung untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini saya mendapatkan materi tentang kepramukaan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pramuka dan mengapa kita harus berpramuka di sekolah ini? Sebelum ke sana, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irfan Wahyusada. Ini guru mapelnya nanti ketemu saya di mata pelajaran geografi. Kemudian tugas tambahan saya di situ. Ada tugas lain juga di luar itu, saya sebagai ketua MGMP. Nah, di kepramukaan saya di koordinator Binawasa Kuaran Temanggung. Riwayat pendidikan di situ sudah ada, saya juga alumni SMA 2 tahun 1999, S1 di Jogja, S2 di Jogja. Itu perkenalannya, lebih lanjut nanti kita bisa bertatap maya dahulu sebelum bertatap muka. Baik anak-anak yang berbahagia, di SMA ini kita masuk pada kategori penegak, gitu ya. Ada siaga, penggalang, kemudian ada penegak. Nah, di dalam penegak ini tentu ada perbedaan-perbedaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah. Nah, di penegak ini sudah masuk kegiatan orang dewasa muda yang secara fisik itu tampak tegak, namun pada hakikatnya mereka masih dalam keraguan menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan. Jadi kalian itu datang sebagai orang dewasa tapi belum sepenuhnya dewasa, masih harus kemana dan bagaimana untuk bisa menjadi diri sendiri, gitu ya. Masih banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kalian, sehingga dengan adanya pramuka ini diharapkan nanti kepribadian kalian ini terpengaruh menjadi seorang dewasa yang berkarakter, terutama yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebagai orang dewasa muda tadi, anak-anak perlu aspirasinya dipahami, kebutuhannya terpenuhi, situasi dan kondisinya juga sesuai dengan yang ada sekarang ini tentunya ya. Jadi disesuaikan dengan kodrat zamannya. Jadi pramuka itu juga menyesuaikan. Kalau zaman dulu hanya berlatih di alam, tapi karena sekarang ini menggunakan pembelajaran jauh, jadi pramuka juga harus menyesuaikan. Nah, di samping itu, untuk produk pramuka penegak, nanti diharapkan dengan pembelajaran pramuka ini, ada perubahan dalam sikap dan moral, religius, dan Pancasila. Karena memang pada hakikatnya ini untuk mendukung profil pelajar Pancasila dengan penghayatan dan pengamalan kode-kode kehormatan yang ada di pramuka, gitu ya. Nah, kemudian yang lain, ini yang diharapkan dari pramuka penegak ini mampu atau terampil dalam manajerial, gitu ya, mengolah, memahami, kemudian menerapkan, memanage ya, tentang bagaimana itu kepemimpinan, mengelola ambalan, kemudian bagaimana komunikasi dan hubungannya dengan sesama anggota pramuka. Nah, produk yang diharapkan dari pramuka penegak yang lain ini adalah keterampilan dalam kepramukaan atau Scott Resource. Nah, anak-anak bisa nanti juga berlatih bagaimana ada outdoor activities-nya, kegiatan di lapangan, ada mountaineering, orienting, pioneering, dan sebagainya. Kemudian dalam hal keolahragaan misalnya dengan arung jeram, para layang,
kemudian kerjasama dalam permainan gitu ya, teamwork. Kemudian juga ada dedikasi ya, melalui kegiatan bakti sosial, kemudian hari air, hari bumi, tribakti. Kalau di SMA 2 nanti ada kegiatan bakti sosial, oksigen invest, dan sebagainya, itu bentuk dari dedikasi seorang pramuka dewasa. Gitu ya. Nah, untuk mendukung dedikasi ini, karena memang pada hakikatnya seseorang itu mempunyai beberapa sifat, ada yang berpengaruh ke arah yang positif, dan yang ke arah yang negatif. Nah, perangai yang positif, ya, ini misalnya ada cerdas, tulus, gitu ya, lincah, riang, badan lebih tinggi dan besar, rentang minat menyusut, perilaku cepat berubah, gejala senang mengucilkan diri, lebih mementingkan diri, banyak diam di kamar, merasa lebih nyaman dengan mesin, menjadi lebih laki-laki atau perempuan, kurang sabar. Nah, ini ada beberapa perangai, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, perangai negatif itu yang seperti apa? Ini untuk menghindari pekerjaan yang sukar, ini karena fisik yang semakin lemah, kurang rasa kasih sayang, kurang berteman, kurang gaul, bisa juga menjadi lebih egois, menjadi lebih murung, lebih materialistik, kurang setia, tidak punya rasa hormat terhadap orang tua. Ini termasuk perangai yang negatif, sedangkan menurut L.A. Resivoncourt menyatakan sopan santun dan hormat itu tidak saja menyenangkan orang menerimanya, akan tapi juga membahagiakan orang yang memberinya. Jadi diharapkan sebagai manusia itu, kita itu untuk membahagiakan orang lain ya, salah satunya adalah dengan memberikan rasa hormat gitu ya. Itu juga membuat kita bahagia. Nah, kenapa pramuka itu sekarang digalakkan lagi, ini sebagai tantangan budaya yang sekarang ini sudah mulai menjangkiti pemuda yang ada di desa-desa, tidak hanya di kota, berkaitan dengan budaya barat yang provanistis, hedonistis, kapitalis, juga ini sikap individualis. Setiap hari hanya di dalam kamar, mengurung diri, menggunakan handphone gitu ya, karena PJJ, tidak kenal temannya, tidak kenal tetangganya. Nah, ini sifat individualistisnya muncul. Dan tantangan budaya yang lain, ini mass media yang 98% tidak mendidik, berita-berita hoax yang banyak muncul, kemudian kemajuan iptek ya, yang semakin sophisticated, yang semakin jauh dari ilmu yang normatif, yang sesuai aturan gitu. Jadi pengembangan teknologi itu untuk yang hal-hal yang negatif ya. Kemudian hiburan atau kesenian baik tradisional maupun modern yang jauh dari nilai agama. Wah, ini dan keindonesiaan atau kebinekaannya kurang ya. Sikap-sikap hiburan keseniannya ini dikembangkan jauh dari norma-norma agama dan kesusilaan. Kemudian kita hidup di era digital sekarang, ini dalam pusaran arus revolusi informasi punya tantangan yang luar biasa. Kita hidup di dunia yang tanpa batas, adanya globalisasi, borderless world, atau benturan budaya dalam global village. Ada juga antara berbagai macam kebudayaan atau multikultural dan identifikasi diri, ini juga bertentangan di situ. Ya. Hasil dari UNDP ini bulan April 2017, Indonesia itu pada peringkat ke-13. Ya. Jadi nilainya Indonesia itu sangat minim berkaitan dengan penggunaan teknologi ini. Nah, hal lain, mengapa kita harus berpramuka? Jumlah kaum muda ini tidak melanjutkan pendidikan ini banyak sekali sekarang meningkat, apalagi di era pandemi ini. Jumlah
kaum muda ini ada sebagian yang sudah terlibat kriminal menggunakan narkotika, ya, ini sekitar 3 juta. Ini menjadi masalah tersendiri bagi generasi muda Indonesia. Kemudian jumlah kaum muda pelaku hubungan seksual tidak sehat, ya. Ada aborsi ini karena ya hubungan di luar nikah sebagian besar begitu. Dari 2,3 juta kasus per tahun, ya, lebih 10% ini dilakukan oleh mereka kaum muda yang belum berkeluarga ini. Di samping itu juga meningkatnya ini penyakit karena hubungan seksual ini, ya. Nanti untuk masalah ini nanti akan digaji terlebih dalam di materi perundungan dan narkotika dari kepolisian. Nah, pemuda sebagai pemrakarsa ini nantinya diharapkan dengan berpramuka itu, ini Pancasilais atau filosofi Ki Hajar ini nanti diterapkan dalam Merdeka Belajar yang muaranya pada profil pelajar Pancasila. Di situ harus ada iman takwa dan berakhlak mulia, kemudian harus mandiri, kemudian harus bernalar kritis gitu ya. Harus kreatif, harus berkebinekaan global gitu ya. Yang diharapkan profil-profil pelajar Pancasila ini muncul ya. Kemudian kita juga bisa berpramuka itu artinya nanti kita bisa sambil bertadarus, bertafahum, bertadabur, dan bertakamul. Ya, belajar, memahami, menghayati, dan menjadi manusia yang berpramuka secara tuntas atau sempurna. Karena jika Anda punya visi tanpa aksi, ini Anda hanya bisa melamun saja. Dan jika Anda punya visi dan aksi tanpa gairah, Anda serba tanggung. Jika Anda punya gairah dan aksi tetapi tanpa visi, nah Anda akan sampai di tempat yang keliru. Jadi pramuka itu seperti apa? Tadi sudah dijabarkan berbagai macam latar belakang yang mengharapkan anak-anak semuanya CPD ini berpramuka. Dengan latar belakang tadi diharapkan menjadi pramuka yang berpancasila gitu ya. Profil pelajar Pancasilanya ada dan anak-anak punya gambaran masa depan yang diwujudkan dalam visi kehidupan. Kemudian diaksikan ya. Visi dan diaksikan sehingga menjadi aksi nyata dan tidak hanya sekedar melamun serba tanggung atau akan menjadi tujuan yang keliru. Nah, visi gerakan pramuka ini sebagai wadah utama untuk mengatasi solusi yang handal terhadap permasalahan-permasalahan pemuda yang saat ini tadi yang ada nafsa, ada pernikahan dini, ada persaingan dalam globalisasi, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Nah, pramuka itu mempunyai misi mempramukakan kaum muda. Jadi kita itu memang harus berpramuka, biar awet muda gitu ya. Membina anggota agar berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan iptek. Kemudian membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, untuk mewujudkan visi dan tujuan itu, ya meningkatkan citra pramuka, mengembangkan kegiatan yang ada sesuai dengan ciri-ciri yang ada di sekolah kita, di SMA 2. Mengembangkan program pramuka peduli. Ya. Tidak hanya peduli lingkungan, tapi ini pramuka itu peduli pada sesama. Sesama teman, sama warga sekolah di sini. Memantapkan organisasi, jadi dalam berorganisasi itu harus jelas, ya. Kepemimpinan dan sumber daya yang ada di pramuka ini harus sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan strategi-strategi ini ada prinsip kerahmatan dan penyampaian, kepemimpinan atau kekhalifahan, rasional dan keilmuan, strategi fleksibel gitu ya, menggembirakan. Nah, pramuka itu harus menggembirakan. Strateginya begitu sehingga budaya turun-temurun itu bisa berjalan dengan lancar. Nah,
Apa sih tujuan kita untuk mewariskan budaya itu agar anak-anak kita dapat menggenggam dunia. Tanpa adanya warisan budaya dari nenek moyang, wah, seperti di Jepang itu tidak bisa menjadi negara maju. Begitu juga dengan tempat kita, SMA 2 ini harus mewariskan budaya turun-temurun. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, didiklah anak-anak kalian sehingga mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan zaman kalian. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar juga, zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu itu selfie itu dianggap yang kurang baik, wah sekarang itu tidak malu-malu dengan pejabat, dengan siapapun mengajak selfie. Karena memang generasinya seperti ini ya. Sesuai dengan kodrat zaman, kita dituntut untuk menjadi generasi yang lebih hebat gitu ya. Dalam perkembangan iptek juga tidak ketinggalan. Tapi moral dan mental, karakter ini juga terbentuk. Nah, di modernisasi dengan nilai-nilai lokal tradisional, ini contohnya Jepang ini bagaimana di sana harus kehilangan identitas. Contoh bagaimana modernitas dicapai tanpa harus kehilangan identitas ketimuran. Korea juga menampilkan diri sebagai pelaku pasar global dengan spirit dan etos kerja Cina. Etos kerja Cina adalah contoh yang paling unik. Ya, mereka masuk dalam berbagai belahan dunia dengan ciri khas kecinaannya yang kuat. Mereka bisa menerobos gitu ya. Kalau Jepang tadi dengan modernitas itu ya, sama dengan Korea itu ya. Nah, ini contoh-contoh karakter yang masih tertanam pada masyarakat yang melalui gerakan pramuka itu diharapkan nanti begitu sehingga kita bisa menjadi seperti Jepang, seperti Korea atau seperti Cina, menerapkan keunikan-keunikan yang ada gitu ya. Dengan nilai-nilai tradisional itu tetap kita pegang. Karena kita berpramuka, kita tidak hanya mengembangkan intelektual saja, tapi ada spiritual, creativity gitu ya, adversity, kemudian ada emotional question. Jadi semua kecerdasan yang ada itu diolah ya. Nah, kemudian ini juga demokratisasi dan strategi gerakan pramuka Indonesia sebagai bangsa dan pembentukan karakter ini punya kewajiban membangun watak bangsa, menumbuhkan kesadaran kritis terhadap jati diri bangsa, menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang bisa berkompetisi dengan dunia lain, dengan dunia luar gitu ya, dengan tanpa menghilangkan ciri keindonesiaannya. Jadi kita itu tetap berbineka ya, kebinekaan berbagai suku tapi tetap bersatu, tetap Indonesia. Menghadapi musuh bersama dari luar itu lebih kuat begitu. Jadi tujuan pramuka itu memang juga menimbulkan efek pada rasa cinta tanah air, rasa bangga, nasionalisme juga gitu ya. Dengan demokratisasi, berani mengemukakan pendapat, ide, gagasan yang cerdas, yang kreatif, dengan sopan santun, itu kita menjadi warga negara yang berpancasilais tadi gitu ya. Nah, tujuan dan peran yang dimainkan dalam mencapai kepramukaan ini untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Indonesia tadi. Dengan berpramuka tujuannya adalah mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, sesofsif gitu ya, sehingga menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, beriman, bertakwa, kuat mental dan tinggi moral, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilan yang kuat dan sehat jasmaninya. Menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila tadi, punya profil pelajar Pancasila, setia patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, terhadap alam, lingkungan, ya kita punya rasa peduli, apalagi SMA 2 ini jadi sekolah
berbudaya lingkungan, kita harus peduli pada lingkungan kita, minimal SMA 2, dan tetangga terdekat, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Bahkan kita juga harus peduli pada dunia internasional ketika di sana ada yang dijajah, ada yang terkena musibah atau bencana, kita harus peduli. Jadi itu fungsi pramuka, tujuan dan perannya sudah sangat jelas. Nah, nanti dalam penerapannya di SMA Negeri 2 Temanggung, anak-anak diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan pramuka. Pramuka itu menjadi ekstra wajib yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah, khususnya untuk peserta didik, masuk pada ekstrakurikuler wajib. Sampai kelas 12 nanti anak-anak mendapatkan ekstra wajib pramuka dan ini nilainya tercantum di rapot. Nah, pelaksanaan ekstra pramuka itu bisa dilaksanakan secara reguler setiap Jumat ketemu atau bisa secara blok. Dalam satu semester minimal ada 2 kegiatan untuk pengambilan nilai ekstra pramuka. Ya, ini pelaksanaannya di SMA 2 yang harus kalian ikuti gitu ya. Kalian pahami pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka wajib. Ini bobotnya setara 2 jam pelajaran. Anak-anak harus mengikuti ekstra wajib itu. Ada yang setiap Jumat, ada yang dengan menggunakan sistem blok. Ya, ini boleh, ini untuk hiburan, kalian bisa menyanyikan lagu ini dengan musiknya nanti ada apa ini, Bojo Galak ya. Nah, ini sebagai hiburan saja. Nah, baik anak-anak, kiranya ini juga ada satu lagu, jadi pramuka itu tidak boleh keluh kesah. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak boleh bersusah. Apa guna keluh kesah? Ini juga apa gunanya pramuka? Apa gunanya pramuka? Pramuka tak ada gunanya kalau hanya tidur saja. Nah, jadi pramuka itu memang harus berkreativitas, gitu ya, mandiri, bergotong royong, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sangat cocok sekali. Ini pelatihnya juga begitu. Ya, pelatih itu tentu banyak gunanya. Memang itulah gunanya pelatih. Nah, adik-adikku, ini teladanku seperti yang disampaikan oleh filosofi pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ada Engarso Sung Tulodo, jadi di depan kita harus bisa menjadi contoh, di tengah harus bisa memanage ya, mengatur, yang madya mangun karso, sementara kalau di belakang kita harus tuturi handayani, memberikan dorongan, dukungan, motivasi terhadap sesama. Filosofi yang cukup bagus, ini banyak digunakan di dunia pendidikan, terutama di pendidikan kepramukaan ini. Ini fungsi kita, ya. Kalau di penegak itu bisa masih dalam tahap ing madya gitu ya, mangun karso. Ya, kalau sudah penegak ke atas itu bisa ing ngarso, memberi contoh. Apalagi yang ini, yang semakin ke atas bisa menjadi pendorong, penyemangat. Ya. Jangan tunggu contoh untuk berbuat baik, tetapi berbuat baiklah. Niscaya kita akan bisa menjadi contoh, teladan bagi warga sekolah di sekitarnya dalam belajar, gitu ya. Mari kita berubah menjadi lebih baik, kesalahan-kesalahan masa lalu yang ada, ini kita bisa perbaiki mulai dari sekarang, kalian menjadi siswa SMA 2 yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, yang disiplin, yang berprestasi, sesuai dengan visi SMA Negeri 2 Temanggung, sehingga nanti menghasilkan output ya, pemuda-pemuda yang siap untuk bersaing, baik di kancah nasional maupun internasional. Ya.
Diharapkan semua lulusan mempunyai kepribadian yang unggul, cerdas berkarakter. Gitu. Ya, mari kita berubah, bertobat, ya, sesuai dengan lagu dari Wali. Ya, bisa kalian nyanyikan ini sebagai bahan renungan. Baik, anak-anakku, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa menggunakan tugas-tugas secara asinkronus. Selamat siang, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.